Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam mesbah pagi kita pada pagi hari ini. Patutlah kita mengucap syukur karena Tuhan selalu baik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melihat kepada firman Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk memaknai firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Firman Tuhan di sana berkata, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Perhatikan ayat ini dengan baik. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat pada hari ini, di era masa sekarang ini, identik dengan segala sesuatu yang diharapkan berjalan dengan kecepatan tinggi. Semuanya dengan mobilitas tinggi. Semuanya kalau bisa dilakukan dengan cara yang cepat, dengan cara yang tepat, atau bahkan dengan cara yang instan. Semuanya yang penting berjalan dengan cepat, dan banyak orang ingin melaksanakan segala sesuatu dengan cepat. Tidak terkecuali banyak orang ingin mengungkapkan baik dengan kata-kata maupun dengan tulisan dengan cepat, ingin semua dilakukan, bahkan tanpa berpikir panjang dulu. Sehingga tidak jarang banyak orang yang terjerat dengan masalah hukum akibat terlalu cepat mengeluarkan kata-kata dan tulisan yang akhirnya berurusan dengan masalah hukum, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya segala sesuatu memang bagus kalau bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya untuk memikirkan berulang-ulang sebelum kita mengucapkan segala sesuatu, apalagi mengucapkan dengan cepat, yang akhirnya bisa menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan kita. Firman Allah sebaliknya mengajarkan betapa pentingnya lambat berkata-kata, tetapi cepat mendengar. Nah, firman Tuhan tadi dibuka dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudaraku, tidak percuma Tuhan menciptakan dua telinga, dua mata, dan satu mulut. Artinya lebih banyak mendengar, atau mungkin secara makna dapat kita pahami begini: dua kali mendengar, dua kali melihat. Ya, artinya berulang-ulang mendengar, berulang-ulang amati dulu, baru ucapkan satu kata. Kadang-kadang banyak orang yang berkata-kata lebih dulu dengan jumlah yang sangat banyak, baru kemudian mengamati dan mendengar. Nah, itu sudah terlambat, sehingga tidak jarang orang terjerat dengan masalah dalam kehidupannya. Salah berucap, salah mengeluarkan statement, sehingga akhirnya memperburuk banyak hal. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa orang yang suka mendengar itu, yang lebih mengedepankan mendengar itu, disebut sebagai orang yang berbahagia. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Nah, ini menarik karena rupanya melihat, mendengar itu disebut sebagai kebahagiaan. Amati dulu, dengar dulu, baru ucapkan.
Nah, ini berbicara tentang bagaimana orang menguasai mulut, ya. Orang menguasai mulut, orang menguasai apa yang dia katakan. Dengan cara apa? Amati dulu dan dengar dulu. Supaya apa? Supaya tidak salah mengerti. Apa yang harus didengar? Nah, itu menjadi pertanyaan. Apakah yang harus kita dengar? Yang harus didengar itu tentu saja dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yang harus paling didengar oleh orang percaya adalah firman Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan di sana. Selain membacakan nubuat atau firman Tuhan, tetapi yang disebut sebagai berbahagia, ya, selain yang membacakan, ternyata yang disebut sebagai berbahagia adalah orang yang mendengar. Orang yang mendengar firman Tuhan itu disebut berbahagia. Orang yang mendengar, menyediakan telinganya, menyediakan pendengarannya terhadap firman Tuhan, itulah yang disebut berbahagia. Oleh karena itu, kalau kita mendengar firman Tuhan, hari ini masih diperdengarkan firman Tuhan, masih ada orang yang membicarakan dan kita diminta untuk mendengar, masih ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, masih ada orang yang menyampaikan khotbah kepada kita. Jangan kita keraskan hati, fokus, karena itulah kebahagiaan sejati. Itulah kebahagiaan yang disebut di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Karena apa? Karena di sana terkandung janji, terkandung kuasa, terkandung potensi bagi kita untuk mengalami atau mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Nah, perhatikan di sini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ini ciri berikutnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Orang percaya itu harus cepat mendengar. Orang percaya itu harus peka pendengarannya. Artinya apa? Sediakan telinga kita, pendengaran kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Artinya kesediaan untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kesediaan untuk dinasehati, kesediaan untuk diam dulu, dengar dulu. Supaya apa? Supaya kita belajar, sebenarnya supaya belajar rendah hati, ya, sehingga iman kita mengalami kemajuan demi kemajuan, supaya pertumbuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian mendengar adalah tanda dari orang yang mengenal Allah. Ini menjadi satu hal yang menarik, karena tanda dari orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang mengenal Allah adalah kesediaan untuk mendengar. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Nah, ini 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, artinya firman Tuhan di sini mau kasih tahu, hamba-hamba Tuhan katakan begini, kami ini berasal dari Allah. Dan siapa yang mengenal Allah, ia mau mendengar kami, mau mendengar pemberitaan kami, mau mendengar pemberitaan Kristus, tentang Kristus, mau mendengar tentang berita firman Tuhan. Nah, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mau mendengarkan kami. Nah, artinya orang yang disebut sebagai orang yang mengenal Allah, berasal dari Allah, dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, dia mau mendengar nasihat firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak hari ini orang yang ketika mungkin
dinasehati dalam kehidupannya secara rohani oleh orang-orang yang memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Di dalam hatinya begitu berisik, mulutnya ingin cepat menjawab saja. Tetapi kan begini, oh maksud saya begini, tetapi kan situasinya kadang-kadang kita cepat. Tetapi kan maksud saya. Nah, coba kita diam dulu, dengar dulu apa maksud firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita nalurinya hanya ingin menjawab atau hati kita berisik duluan, kapan firman Tuhan itu bisa masuk dan merasuk ke dalam hati kita sehingga membawa perubahan? Nah, pertumbuhan rohani terjadi ketika orang tidak menyediakan hatinya untuk lebih dulu mendengar, tetapi lebih banyak berkata-kata. Atau mungkin yang lebih gawat lagi, cepat sekali marah kalau dinasehati, cepat tersinggung kalau dikasih kebenaran firman Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang mungkin ketika mendengar khotbah, mendengar berita firman Tuhan, mendengar nasihat firman Tuhan, suka menjawab, baik menjawab dalam lisan maupun dalam hati. Hatinya terlalu berisik sehingga tidak diberi peluang untuk firman Tuhan bekerja di dalamnya. Siapa yang harus didengar, saudaraku yang hari ini? Tentu saja Tuhan harus didengar. Tetapi kan tidak berarti bahwa oh ya saya hanya mau mendengar Tuhan saja. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang dipakai oleh Tuhan hari ini untuk memperdengarkan yang Tuhan maksudkan kepada kita? Firman Tuhan katakan begini, Ibrani 13 ayat 17. Perhatikan di sana. Taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Perhatikan, yang harus didengar, yang harus ditaati itu adalah pemimpinmu. Benar engkau memang mau taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan menempatkan dan mengutus para pemimpin rohani hari ini untuk ditaati, untuk ditunduk, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah yang mendoakan engkau? Siapakah yang berjaga-jaga atas jiwamu? Mereka yang ditunjuk oleh Tuhan, mereka yang disebut sebagai pemimpin, mereka yang disebut sebagai gembala, mereka yang disebut sebagai hamba Tuhan, mereka yang disebut sebagai pendeta. Mereka yang mendoakan engkau, mereka yang menjaga-jaga atas jiwamu. Nah, banyak orang hari ini susah taat ya, ketika mereka ada dalam sebuah gereja, lalu kemudian ketika diminta ayo taat kepada Tuhan, lalu marah ya, ayo setia dong kepada firman Tuhan, lalu tersinggung. Ayo setia dong ikut ibadah, ikut pemuritan dan sebagainya, lalu kita mulai tersinggung. Padahal ajakan orang itu baik, padahal ajakan para pemimpin itu jelas untuk engkau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja, saudaraku ya, tidak ada motivasi lain. Seorang pemimpin yang tulus ketika dia katakan ayo dong beribadah, ayo dong berdoa, ayo dong ikut pemuritan, tujuannya hanya satu, kemajuan engkau di dalam Tuhan. Dia bukan ingin mencari uangmu, dia bukan ingin memanfaatkan engkau, tetapi tujuannya hanya satu, yuk maju dalam Tuhan. Sehingga suatu saat ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang saya terus berupaya, terus berusaha untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyediakan hati kita, telinga kita, pendengaran kita untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk kita dengar. Siapakah yang harus kita dengar hari ini? Tentu saja yang harus kita dengar adalah firman Tuhan. Tetapi jangan pernah abaikan bahwa ada orang-orang yang ditugaskan untuk memperdengarkan firman Tuhan. Merekalah yang harus kita dengar. Siapapun kita harus belajar mendengar. Tuhan Yesus katakan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sangat keras. Artinya apa? Engkau punya telinga, engkau harus mendengar. Kalau engkau tidak mendengar, sebenarnya engkau tidak mengakui bahwa engkau punya telinga. Oleh sebab itu, siapapun yang bertelinga, dia harus menyediakan dirinya untuk mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar ya. Berbahagialah orang yang cepat mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar, karena dia adalah tanda
karena itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang menyebut dirinya kenal dengan Allah, mengasihi Allah, dia menyediakan dirinya untuk mendengar. Lalu kemudian dengar apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya tentang firman Tuhan itu. Jangan keraskan hatimu, karena suatu saat setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Orang yang memberitakan firman Tuhan, mereka mengerjakan dengan baik, mereka pun akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Apakah engkau sudah memperdengarkan firman Tuhan? Sudah. Lalu kemudian kita yang ditugaskan untuk mendengar. Apakah engkau sudah mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambaku? Ketika suatu saat berdiri di hadapan Bapa, di hadapan tahtanya, kita katakan, iya Tuhan, saya menyediakan diri untuk mendengar. Orang yang mendengar firman Tuhan tentu saja adalah orang-orang yang siap diberkati, siap dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi hidup kami. Engkau menopang kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami dalam segala hal. Engkau hadir bersama-sama kami dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini hamba berdoa untuk bangsa kami. Kami terus memberkati bangsa kami. Kami terus memberkati pemerintah kami. Kami memberkati presiden kami. Kami memberkati para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, pada lurah, dan juga kepala desa. Demikian juga pemerintahan yang paling dekat dengan kami. Tuhan memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Allah. Kami juga memberkati gereja-gereja Tuhan. Lawatlah gerejamu, berkatilah gerejamu. Engkau memberikan pembelaan khusus kepada gerejamu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini jikalau ada di antara umat Tuhan mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, lawatlah mereka satu persatu. Sembuhkan keadaannya, sembuhkan bagian yang sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, jikalau ada di antara umat-Mu mengalami pergumulan dan persoalan hidup, segala hal sepertinya buntu dan tidak ada jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus bahwa Engkau berkata, semua orang yang letih lesu berbeban berat, semua orang yang mengalami persoalan hidup boleh datang kepada Engkau, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang hari ini berulang tahun, Tuhan berkati. Tuhan memberkati jasmani dan rohaninya. Pengenalan akan Allah akan semakin tinggi di dalam dirinya. Kasih dan kesetiaan Tuhan dilimpahkan kepadanya. Yang sedang berangkat bekerja, Tuhan memberkati. Dalam perjalanan pergi dan pulang, Tuhan memberkati. Dalam pekerjaan, Tuhan sertai. Tuhan berikan keberhasilan. Apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, apapun yang dilakukannya, semuanya diberkati. Dan ada keberhasilan di sana. Ada keuntungan yang dia dapat. Ada segala kebaikan yang dia rasakan. Terima kasih Bapa. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari perguruan tinggi, sekolah menengah, sampai kepada sekolah dasar, hingga taman kanak-kanak. Tuhan berkati mereka. Ketika mereka menuntut ilmu, ketika menggali ilmu, Tuhan berkati guru-guru pengajar. Tuhan memberkati lembaga pendidikan di mana mereka berada. Tuhan memberkati cita-cita mereka. Tuhan memberkati harapan mereka. Generasi muda kami akan menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil.
masa depan yang cemerlang, karir dan profesi yang diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang yang berkuasa, mereka menjadi penemu, menjadi ahli, menjadi profesional dalam segala yang mereka lakukan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan hebat, mengalami persoalan yang menggoncangkan hati dan jiwanya. Hamba berdoa, jikalau itu seorang suami, Tuhan berkati pulihkan keadaannya. Jika yang bergumul hebat adalah seorang istri, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Anak-anak dan orang tua Tuhan lawat, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan kuasa dosa, yang terikat dengan hal-hal yang terlarang, yang terikat dengan segala hal yang melanggar hukum. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup lakukan segala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati umat Tuhan hari ini. Engkau melawat mereka satu persatu oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan penjangkauan jiwa di Indonesia ini, supaya semakin banyak orang bertelut di bawah kaki salib Kristus, supaya semakin banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang memahami, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya semakin banyak orang yang terpanggil, semakin banyak orang yang terpilih, semakin banyak orang yang dikaruniakan keselamatan daripada Allah. Lawatlah bangsa kami, lawatlah masyarakat Indonesia, lawatlah tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa, inilah seruan dan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, memberkati umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus melimpahkan segala berkat-berkat-Nya, sebab Tuhan adalah sumber damai dan sukacita bagi kita. Shalom.